Jadi gini, ada orang yang percaya bahwa boxing adalah bela diri paling efektif di dunia. Alasannya, karena katanya pukulannya cepat, keras, dan presisi. Tapi, saya kadang mikir, efektif buat apa dulu nih? Buat juara dunia, buat cari duit, atau buat mukul maling di parkiran Indomaret? Boxing itu unik, cuma ada dua senjata, tangan kiri sama tangan kanan. Gak ada tendangan, gak ada kuncian, apalagi jurus ninja yang keluar asap. Lucunya orang bilang boxing itu lengkap, tapi lengkap di ring, bukan di kehidupan nyata. Karena setahu saya, di jalanan gak ada wasit yang teriak, "Break!" Tapi oke, sebelum saya keburu dicari petinju kampung sebelah, kita kupas tuntas. Efektif atau cuma efek kamera slow motion? Selamat datang di Reflektor, channel informatif, naratif, dan imajinatif. Silahkan klik like, subscribe, comment, and share sebelum cerita ini dimulai. Boxing ini udah tua banget umurnya. Dulu di Yunani kuno, mereka udah saling gebuk buat hiburan rakyat. Bedanya, dulu nggak ada sarung tangan, jadi bentuknya lebih mirip duel preman pasar. Habis itu, di Inggris, abad 18, muncul era bare knuckle. Ini brutal banget. Orang bisa berantem sampai salah satunya literally pingsan atau nggak bangun lagi. Terus, boxing jadi olahraga gentleman. Gentleman yang matanya lebam, bibirnya pecah, sama kupingnya sobek. Nah, di balik glamornya, boxing juga punya masa kelam. Ada promotor yang nyuap, mafia yang atur hasil pertandingan. Jadi kalau ada yang bilang boxing itu murni soal sportivitas, ya coba tanya lagi sejarahnya. Di ring, boxing itu seni. Jab, cross, hook, uppercut, footwork yang rapi. Kalau lihat slow motion rasanya pengen bilang, gila, ini kayak tari balet tapi versi brutal. Tapi masalahnya, semua itu diasah untuk satu arena di ring tinju. Lawan di ring gak boleh nyikut, gak boleh nendang, gak boleh tiba-tiba bawa batu bata. Coba bayangin kamu lagi di parkiran, ketemu orang mabuk, dia nyosor, tapi tangannya cuma pancingan, kaki langsung nyepak. Nah, di sini boxing kadang minder. Jadi efektif? Ya, kalau semua orang di dunia ini sepakat mainnya fair play. Satu lawan satu, pakai sarung tangan, ada wasit, ada penonton bayar tiket. Pernah ada cerita petinju profesional yang kalah di jalanan cuma gara-gara lawannya nyeruduk kayak banteng dan langsung nyangkutin dia ke tanah. Boxing itu nggak punya jurus escape dari grappling. Kalau udah dipeluk kayak mantan yang nggak mau move on, ya wassalam. Analogi gampangnya, boxing itu kayak punya Ferrari tapi bannya cuma dua. Keren, cepat, bertenaga. Tapi jangan dibawa ke sawah. Mari kita bandingkan. Silat, bisa mukul, nendang, nyapu kaki, bahkan nyelipin jurus sambil pura-pura nyapa tetangga. Jiu-jitsu mengajarkan bahwa kalah berdiri itu gak masalah. Yang penting menang pas udah jatuh. Capoeira, lawan bingung, ini mau berantem atau ikut lomba dance TikTok? Setiap bela diri punya kelebihan. Boxing unggul di pukulan, tapi kelemahannya jelas. Serangan terbatas, gak ada jarak jauh, dan rawan kalau ketemu lawan yang main kotor.
Jangan salah, boxing juga banyak positifnya. Disiplin, mental baja, fisik prima. Petinju legendaris kayak Muhammad Ali, Mike Tyson, Manny Pacquiao. Mereka bukan cuma atlet, tapi ikon budaya. Dan iya, mereka semua pernah bengkak matanya. Boxing mengajarkan bahwa kesuksesan kadang datang dengan harga. Dan harga itu sering dibayar pakai es batu di pipi. Jadi, apakah boxing bela diri terefektif? Jawaban saya, ya dan tidak. Efektif di ring, efektif untuk melatih mental, efektif untuk cari duit. Tapi kalau konteksnya bertahan hidup di dunia nyata, belum tentu. Boxing itu seni bertarung, tapi bertahan hidup kadang butuh seni kabur. Dan ingat, di jalanan nggak ada bel ronde, yang ada cuma satu. Siapa yang bisa pulang, dia yang menang. Prophetessa Production. Somebody always out there, watching. And by the time you see him, it's already too late. Prophetessa Production. Prophetessa Production.